Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqfirillah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang koneksi antar materi modul 2.1. Pada koneksi antar materi modul 2.1 ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Kemudian, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, dan melakukan asesmen pembelajaran yang dimaksudkan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Adapun caranya, yaitu guru melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu: yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana level murid berada. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Adapun cara yang lainnya, guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu: yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, yaitu diferensiasi proses, merupakan variasi proses pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid dan apa yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk melakukan variasi terhadap tugas atau tagihan yang akan dihasilkan sesuai konten yang disediakan dan proses yang murid lewati. Pertanyaan selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain sebelumnya? Adapun keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul 1.1 adalah guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang terdapat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipelajari pada modul 1.1. Adapun keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 1.2. Adapun keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid
yang dijabarkan dalam langkah bagja yang dipelajari pada modul 1.3. Yang terakhir, keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah yang dipelajari pada modul 1.4. Demikian pemaparan modul 2.1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.